Iya, begini Pak, seperti yang sudah saya sampaikan ke Bapak tadi malam melalui WA kan Pak. Jadi saya kan ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 Pak, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, jadi hari ini saya mewawancari Bapak untuk menggali lebih dalam nih Pak, bagaimana Bapak selama ini membuat keputusan. Ya, jadi kan di sini ada dilema etika, ada juga kebijakan moral, rujukan moral ya Pak. Kalau yang dilema etika itu benar dan benar, kalau yang rujukan moral itu salah dan benar gitu Pak. Nah, jadi ini pertama terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Langsung saja nih ya Pak ya ke pertanyaan pertama. Boleh, bisa ya Pak ya? Nanti. Iya. Tenggelam kita nanti. Ini maaf ya Pak mengganggu waktu Bapak sebelumnya. Langsung aja nih Pak. Selama ini bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak di SMK Negeri 2 Karangbaru? Ya, kalau kita berbicara dilema etika rujukan moral, rasanya di setiap kepemimpinan tidak mungkin hal tersebut tidak hadir. Pastinya selalu hadir. Ya, mungkin yang pertama itu kalau dilema etika, ya seperti Ibu katakan tadi, kondisinya benar melawan benar, ya kan selalu. Nah, contoh aja konteksnya sekarang di kita ada yang terdekat kita kan menerima siswa baru, ya kan? Menerima siswa baru, jadi kita buatkan aturan, kita buatkan regulasi. Nah, setelah aturan regulasi kita buat, kan ini satu pernyataan sudah benar, jalur kita datang lagi, ya mungkin sebagian dari teman-teman kita sendiri, rekan sejawat kita, yang mohon maaf terkadang ya kawan-kawan terdekat kita datang dengan mengatakan atau berstatement, mengungkapkan pendapat bahwa kalau kita memiliki jalinan kekerabatan, kita menitipkan anak di sini nanti mungkin lebih mudah untuk dikoordinir, lebih mudah untuk diarahkan dan sebagainya. Kalau kita pikirkan hal tersebut juga benar. Jadi di sini kita seorang pemimpin harus mengambil satu keputusan, satu kebijakan di mana harus mempertimbangkan dua hal tersebut, ya kan? Kalau di saya prinsip pengambilan keputusan hal yang tersebut seperti itu, kita nyatakan bahwa kita di dalam rapat kita sudah sepakati, kita punya regulasi, kita punya aturan yang jelas untuk perekrutan. Ya contoh kasus tadi ya kita ikuti dulu caranya bahwa memenuhi beberapa persyaratan tertentu, ya kan? Ya tidak dengan tidak mengesampingkan atau tidak, ya sebisa mungkin tidak mengecewakan pihak-pihak yang terkait. Itu terkait ke dilema etika. Ada lagi apa istilahnya bujukan moral ya? Kalau lebih bujukan moral sebenarnya di situ clear antara benar dan salah. Kalau kita memberanikan diri untuk memimpin, kita harus nyatakan bahwa kondisi benarnya seperti ini, kondisi benarnya rule-nya begini. Nah, kalau saya melangkah dari sisi yang tidak begini yang saya katakan tadi, berarti dampaknya itu akan kembali kepada saya sendiri, kepada pihak yang meminta atau pihak yang berinteraksi ya, yang sedang beretika di situ. Yang jelas bukan sebisa mungkin. Rule dari keputusan namanya hukum, bukan untuk dilanggar tapi untuk dijalankan sebisa mungkin, ya sejauh kemampuan kita. Ya akhirnya kalau memang kita berprinsip pada saat sudah kita tidak sanggup lagi menegakkan hukum tersebut, ya lebih bagus bagi kita mundur teratur, bahwa ada rujukan-rujukan yang mungkin kita tidak sanggup atasi. Dan walaupun mundur teratur itu merupakan bukan jawaban dari semua persoalan yang kita hadapi, ya kalau pada saat memutuskan untuk mundur tersebut tentunya kita no option, tidak punya pilihan lagi, bahwa jangan sampai ini adalah melanggar, daripada kita adalah penyumbang pelanggaran tersebut, ya bagus kita off kan, kita mundur, dia seperti itu.
Baik Pak, berarti antara dilema etika dengan rujukan moral sama-sama kita berpijak pada aturan yang ada ya Pak? Harusnya seperti itu, idealnya begitu. Baik Pak, terima kasih. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Nah, selain aturan, undang-undang, hukum dan sebagainya, tentu ada kebijakan. Kebijakan tersebut kita ambil berdasarkan kepentingannya, kepentingan bersama, bukan golongan. Nah, kita biasakan bagaimana kalau kita di sekolah mungkin sedikit banyaknya itu juga paham. Artinya begitu kita menemukan satu kasus, kita rembukan, kita bicarakan atau dalam kalimat indahnya itu kita musyawarah, kita buat satu keputusan di mana memiliki catatan notulen. Nah, catatan notulen itu kita peruntukkan bahwa apabila suatu waktu, suatu hari tertentu ada yang komplain terhadap hal yang sudah kita putuskan, ya kita tinggal kembalikan. Ini adalah keputusan kita bersama yang diambil sebagai kebijakan, ya, bukan aturan, tetapi kebijakan, di mana kepentingan daripada kebijakan tersebut adalah mensejahterakan semua, adil terhadap semua. Kita kan selalu berusaha seperti itu. Jadi kita kembalikan saja hasil kesepakatannya, nah, supaya tidak menimpa atau kita tanggung sendiri, begitu kira-kira Bu. Baik Pak, jadi melibatkan semua orang, kemudian dimusyawarahkan dan didokumentasikan ya Pak, supaya ketika ada masalah timbul kita bisa buka dari hasil dokumen itu. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini, misalnya untuk menghadapi dilema etika atau rujukan moral itu Pak? Pada saat kita belajar, terutama seperti Ibu ada di program guru penggerak, ya kan, pendidikan itu mungkin bukan hanya bertitik tumpu pada pembelajaran atau materi yang tertera pada program guru penggerak. Di pembelajaran ini pun menjadi seorang pemimpin memiliki langkah-langkah tertentu untuk diwujudkan. Nah, kalau di guru penggerak kan pendidikan sekarang kita diajarkan itu ada berapa itu 9 step atau berapa 9 langkah yang memang harus kita praktekkan, harus kita uji dan sebagainya. Ya mungkin untuk menghafal terus-menerus hal tersebut dengan berbagai banyak kegiatan kita tidak bisa. Tetapi pada saat kita melihat dokumen pengalaman yang sudah kita punya, rekam jejak yang pernah kita buat walaupun pada saat kita latihan, nah ini coba aja kita implementasikan. Kita ambil saja langkah-langkah orang-orang terdahulu yang memang kita nilai sebagai panutan, sebagai contoh, dan berhasil kegiatan atau solusi yang dia cari berdasarkan kasus yang dia sedang hadapi, ya dominan seperti itu kita putuskan. Berarti menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan ya Pak ya, sampai dengan ke ada apa? Opsi trilema itu ya Pak ya, sampai ke situ ya. Ya kita uji lah, ya kan? Kita uji intuisi. Kategorinya masuk kemana? Iya. Lalu Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang paling efektif Pak? Yang paling efektif, kalau kita di etika yang paling efektif hari ini kita kembalikan kepada pengambil kebijakan, karena rata-rata dilema etika itu kita peroleh dari atasan dan teman sejawat. Rata-rata kita peroleh dari situ. Jadi bentuk tekanan atau keinginan yang harus diwujudkan dari masing-masing kepentingan tersebut yang memang datangnya dari situ ya, atasan, teman sejawat dan sebagainya. Yang paling efektif pada saat di situ kita ajak berpikir bersama tentang untung dan ruginya setelah ini kita proses, ini kita jalankan. Jadi bukan serta-merta dari pihak beliaunya yang rugi, tapi bukan juga hanya dari kita, tetapi dampak berkepanjangan yang kita coba beri gambaran secara detail. Jadi selama ini hal tersebut yang saya anggap paling efektif pada saat kita mampu bercerita, artinya kita tidak menggurui, tetapi kita mencari gambaran, pandangan, kalau begini seperti apa kejadiannya, kalau begitu seperti apa, kalau begitu seperti apa. Nah, kita ajak dia bersama, kira-kira yang paling sedikit mudaratnya yang mana yang harus kita lakukan. Saya rasa itulah hubungan emosional yang harus dibangun melalui pola-pola yang sudah kita siapkan tersebut. Itu mungkin paling efektif, yang lebih cepat masuk atau mudah dipahami oleh orang lain. Berarti berpikir jangka panjang nih ya Pak ya? Iya.
Berarti kalau di paradigma pengambilan keputusan itu kan ada 3 tuh, berbasis hasil, berbasis rasa keadilan dan kasihan, kemudian jangka pendek, jangka panjang. Berarti ngambil yang 3 itu ya Pak ya? Iya, karena memang harus begitu. Kalau kita berpikirnya dadakan ya nggak kita perkirakan dampak selanjutnya, ya mungkin kita salah ya. Seperti itu. Nah, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di bidang etika? Jadi kembali lagi, begitu tantangan kita bahwa kita harus sadari tidak semua teman kita, atasan kita sepemahaman, sepemikiran dengan kita. Ya, dengan kondisi tersebut kita harus ciptakan satu bentuk pemahaman baru, di mana pemahaman bersama, atau bisa dibilang kita sepaham, kita sekata, kita sevisi, itu dulu yang harus kita bentuk. Ya kan? Karena setiap orang, setiap keluarga, setiap kelompok memiliki kepentingan masing-masing. Ya, pada saat masuk dia ke ranah konteksnya dengan persoalan yang kita hadapi, yang harus kita tuangkan yaitu kita sejalan dulu pemikirannya. Kalau kita belum sejalan, berarti kita belum bisa jalankan program tersebut. Berarti intinya menyamakan visi misi ya Pak, visi misi organisasi. Selama ini apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saat ini mungkin merupakan satu kelemahan saya, mungkin pada saat kalau harus dijadwalkan konteksnya tidak tepat. Nah, jadi kalau kita paksakan, kita memberikan atau men-statement sesuatu kepada teman yang sudah kita jadwal, sementara mungkin teman tersebut atau orang-orang tersebut konteksnya belum tepat ke hal yang akan kita bahas. Jadi kalau saya ngambil keputusan itu dadakan, di mana menjadi kepentingan, di situ saya datangi. Saya tidak tunggu dipanggil, didatangi, tidak, tapi saya datangi, minimal konfirmasi rencana aksi dan sebagainya, ya langsung diselesaikan di tempat, ya rata-rata ya, tidak terjadwal kalau di saya. Itu adalah pribadi saya, cara saya menyelesaikan persoalan seperti itu. Berarti kontekstual ya Pak, memandang masalahnya apa dulu. Iya. Misalnya memang perlu diselesaikan di tempat, langsung di tempat. Ya, langsung. Nggak terjadwal ya Pak ya. Nggak bisa ditunggu besok ataupun ini seperti minggu depan kita bahas, karena apa yang terjadi di kita itu kita hanya bisa merencanakan. Terkadang kalau kita rencanakan terlalu jauh waktunya, ya dominan. Sejauh pengalaman saya itu bukan gagal ya, tetapi bisa jadi batal sementara dan sebagainya. Ya, seperti itu biasanya ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki adakah nih Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau saya bukan hanya ada, tapi saya ciptakan menjadi ada. Nah, menjadi ada ya, contoh beberapa di sini. Artinya pada saat kita menentukan siapa yang akan membantu kita di bidang apa, ya berarti kita percayakan 100%. Artinya kalau ada hal-hal yang nggak perlu hadir ke kita karena manajemen secara administratifnya adalah ada pada orang-orang yang udah kita percaya, ya bentuk wakil, bentuk ya kalau di kita di sini adalah kepala program, penanggung jawab tugas tertentu, ya mereka harus selesaikan masalahnya di tempat mereka sendiri. Tidak harus kita ketahui semua, tetapi kita hanya sekedar mengetahui bahwa dia telah menindaklanjuti. Berarti berkoordinasi dengan bawahan Bapak langsung gitu ya Pak ya? Ya, rekan kerja. Baik Pak, nah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika Pak? Apa ya yang saya dapat pada saat kita memutuskan sesuatu, mengambil kebijakan dan sebagainya, yang paling indah yang saya ambil sebagai pelajaran bahwa benar kita belajar setiap saat. Sedang pun kita mengambil keputusan, di situ juga kita sedang belajar. Karena apa? Dampak dari yang kita ambil itu akan berpengaruh, bisa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setelahnya kita dapat.
Artinya yang kita buat saat ini itu merupakan pengalaman terindah. Terkadang kita sendiri pada saat kita mengikuti rule-rule cara-cara orang sukses terlebih dahulu yang masa dahulu kita ambil sekarang, karena kita tidak menyadari 2 hari setelah itu ternyata teman saya pada saat saya temui kemarin, hari ini dia telah berubah, hari ini dia telah lebih baik, lebih positif dan sebagainya. Jadi bentuk kesenangan yang mungkin secara administratif tidak terpenuhi, tetapi secara emosional pada saat kita melihat perubahan daripada orang-orang yang kita temui, yang kita ajak, kita dampingi, itu adalah sangat berharga. Berarti pengalaman langsung ya Pak ya? Iya. Berinteraksi dengan rekan sejawat. Senangnya itu ya memang dari dalam, akhirnya mampu kita tersenyum sendiri, tanpa harus mengajak orang lain untuk tersenyum. Ya, luar biasa Pak. Nah selanjutnya nih Pak, ini kan udah selesai nih Pak wawancaranya, pertanyaannya juga udah selesai. Jadi terima kasih banyak nih Pak untuk waktu, dengan kesibukan Bapak yang luar biasa masih menyempatkan waktu. Mudah-mudahan Pak hasil dari wawancara ini bisa ya membuat saya itu belajar lagi gitu, bagaimana membuat keputusan, bagaimana menyikapi dilema etika, rujukan moral dan sebagainya, dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan referensi kawan-kawan di belakang saya. Dan ya harapan kita semua ada di sini. Secara pribadi saya akan melihat kalau bentuk ibu proses belajar melakukan sesuatu kan insidentil ya, harus dipaksakan, harus selesai cepat dan sebagainya. Ya pengalaman ini yang mungkin mengembalikan kepada pendidikan masa lalu. Jadi orang dulu itu tidak menunggu cukup sarana, cukup fasilitas baru bekerja, tetapi sebisanya dia langsung bertindak. Nah ini sudah ibu contohkan dan mudah-mudahan itu bertahan dan menjadi amal jariah bagi ibu. Insyaallah seperti ini. Betul, sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Semoga Bapak ke depan juga sukses terus, sehat terus, berjaya terus Pak. Amin. Ya, terima kasih sama-sama. Dan ingat dia harus begini Bu Nizar, nih kedatangan saya kemari ini seperti yang sudah saya WA-kan ke Ibu sebelumnya, bahwasanya saya sedang menjalani pendidikan program guru penggerak ya kan Bu. Nah jadi di sini saya mendapatkan tugas di modul 3.1 demonstrasi kontekstualnya itu wawancara kepada 2 sampai 3 kepala sekolah gitu Bu yang ada di Aceh Tamiang gitu. Karena hari ini saya mendapatkan kesempatan baik nih diterima sama Ibu untuk mewawancarai Ibu langsung gitu. Jadi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, jadi kan Ibu di sini juga sudah lama ya Bu ya. Jadi sudah sering kali mengambil keputusan-keputusan gitu. Apakah keputusan itu dilema etika ataupun kebijakan moral. Nah, kalau dilema etika itu kan keputusan yang Ibu ambil itu sama-sama baik gitu, sama-sama benar. Yang kanan benar, yang kiri benar. Sementara bujukan moral itu salah dan benar gitu. Jadi ada yang benar, ada yang salah gitu. Jadi nanti bagaimana kronologisnya kita apakan satu persatu ya Bu ya. Iya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Langsung saja ya Bu. Iya. Selama ini gitu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu? Tentunya kalau saya dalam mengambil keputusan itu kita pilah-pilah, kita identifikasi terlebih dahulu kasus yang terjadi sehingga dalam penyelesaiannya akan sesuai atau ya tepat sasaran. Dengan demikian saya itu dalam mengambil keputusan tentu saya pahami dulu apa masalahnya. Kalau dia masuk pada moral ya kita selesaikan secara moral, dan secara etika ya kita selesaikan secara etika. Yang jelas setiap kasus kita pilah-pilah atau lebih dikenal dengan diidentifikasi. Oh baik, jadi
ketika terjadi kasus diidentifikasi dulu, dipilah-pilah dulu gitu ya. Iya. Kalau etika ya diselesaikan secara etika, moral diselesaikan secara moral. Iya begitu. Baik Bu. Jadi selama ini bagaimana gitu Bu, Ibu menjalankan pengambilan keputusan di MAN gitu Bu ya. Nah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau saya dalam bekerja saja, saya itu tidak bekerja sendiri. Ada namanya tim pengembang madrasah yang di dalamnya ada wakil-wakil kepala madrasah sampai pada pembina OSIM. Maka dalam hal mengambil kebijakan dan keputusan selalu saya bekerja sama dengan wakil-wakil kepala madrasah yang saya sampaikan tadi, namanya tim pengembang madrasah. Saya tidak berjalan sendiri karena saya yakin bahwa dengan adanya keputusan orang banyak atau pendapat beberapa orang, dia akan lebih baik adanya. Jadi menerima masukan dari banyak pendapat gitu Bu Iya. ya, dari wakil OSIM tadi Bu ya. Dari wakil-wakil kepala madrasah sampai pada pembina OSIM. Wakil-wakil kepala madrasah pembina OSIM. Sampai pada pembina OSIM. Kalau di sekolah umum itu kan pembina OSIS. OSIS. Gitu ya. Iya. Kalau di sini OSIM. OSIM Bu Iya, ya. iya. Aduh, terima kasih Bu nih. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Tentunya kalau langkah-langkah yang diambil melibatkan pihak-pihak terkait, andaikan itu ada pihak orang kasusnya pada orang luar, dimasukkanlah komite madrasah. Kalau seandainya terjadinya kasus di dalam saja, dengan warga madrasah saja, ya semua yang diperlukan agar penyelesaian masalah itu terwujud dan menjadi nyaman adanya. Berarti dilihat lagi konteks masalahnya ya Bu Iya, ya. Jadi benar sekali. kalau yang terlibat ini dari luar, melibatkan komite. Iya. Kalau dari dalam berarti internal warga madrasah aja ya Bu ya. Iya, benar sekali. Kontekstual berarti. Iya. Nah, hal-hal apa saja ini Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya kalau kita perhatikan sesuai dengan masalahnya, yang efektif itu ya tentu adanya kolaborasi, kerjasama, dan juga dalam pengambilan keputusan itu harus adanya pihak seluruh dari pihak yang terlibat di dalam madrasah ini dilibatkan, dan pihak yang terkait itu turut serta di dalamnya, sehingga pengambilan keputusan itu tidak menjadi masalah baru. Jadi ketika mengambil keputusan itu kolaborasi. Iya. Kolaborasi itu penting, komunikasi Bu ya. Iya. Jadi ketika ada masalah pun karena memang sudah diambil bersama-sama, diputuskan bersama, maka tidak akan ada masalah baru gitu ya. Iya. Ya Allah, luar biasa Ibu. Kemudian nih hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Namanya kasus pasti sesekali ada juga hal-hal misalnya yang selalu menjadi masalah ini kan, kita adanya kasus dari orang tua yang pendidikannya terkadang tidak sesuai dengan masalah yang terjadi, sehingga dalam kita mengambil keputusan dia kurang terima. Tetapi selama ini dalam hal yang seperti itu, dikarenakan komite madrasah kami itu padu, dia selalu mau terlibat di dalamnya, sehingga masalah-masalah yang awalnya kurang bisa diselesaikan, agak-agak alot sedikit, tetapi pada akhirnya dapat juga terselesaikan. Intinya karena yang di MAN 2 Aceh Tamiang ini tidak saya mengecilkan diri, dia ada dari lingkungan menengah ke bawah yang terkadang pendidikan orang tuanya tidak boleh dikatakan tidak sama dengan kita atau di bawah, sehingga dalam penyelesaian masalah akan menjadi sedikit dilema, menjadi kendala bagi kita. Tetapi alhamdulillah selama ini dengan keterlibatan komite madrasah semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi tantangannya di sini
setiap keputusan yang diambil oleh pihak madrasah alot ya Bu ya, nggak langsung diterima oleh orang tua gitu. Karena mereka juga mungkin background atau latar belakang pendidikannya itu kan nggak sama kita. Cuman karena ada kerjasama yang padu antara pihak madrasah dengan komite, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Karena komite kami itu kepala desa dia, dipanggil kapan aja dia siap, insya Allah. Berarti memang sudah terbiasa juga mengatasi masalah-masalah seperti itu. Iya. Lalu Bu nih, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola gitu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Ibu jalankan? Tentunya melihat kasusnya. Ada kalanya kasus itu harus kita selesaikan, tidak bisa kita tunda-tunda, ya kita selesaikan sebisanya. Dan kalau kasus itu harus kita pending atau kita buat secara jadwal, kita tentukan ada hal yang mau kita rembukan lagi supaya lebih baik, tentunya dia secara terjadwal, tidak sama antara satu kasus yang satu dengan kasus yang lain. Berarti melihat kasusnya lagi ya. Jadi kalau insidentil seandainya perlu diselesaikan saat itu juga selesaikan. Langsung aja, tidak ditunggu. Tapi misalnya ada masalah lain atau kasus lain, mungkin dijadwalkan dulu ya, diundang terlebih dahulu. Baik Ibu. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya tidak pernah kerja sendiri, dan memang dalam mengambil keputusan atau dalam menjalankan kepemimpinan di madrasah ini bekerja sama dengan warga madrasah, tentunya yang perlu dan yang sesuai dengan kasus dan sesuai dengan masalahnya. Misalnya melibatkan guru BK, melibatkan wakil-wakil kepala madrasah, dan boleh dikatakan semua warga madrasah ikut terlibat dalam pengambilan keputusan andai kasus itu perlu adanya penyelesaian orang-orang tertentu. Berarti melihat kasus lagi apa yang terjadi ya Bu ya. Iya. Jadi kalau kesiswaan mungkin di pembina OSIM tadi, di wakil kesiswaan, guru BP, guru BK. Jadi intinya banyak yang terlibat di sini, kolaborasi ya Bu ya. Iya. Jadi apa ini Bu rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Nah, bagaimana nih mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Jadi kalau kita perhatikan dengan adanya kasus dan adanya dilema dan juga adanya masalah yang terjadi, menjadikan kita lebih dewasa dan menjadi pengalaman dan bisa menjadi tempat berpijak, sehingga menjadi pembelajaran, sehingga menjadi lebih baik dalam baik itu dalam mutu pembelajaran sampai pada kepemimpinan pembelajaran di Mandua ini, tidak terlepas dari adanya pengalaman dan adanya kasus-kasus. Jadi sebenarnya dalam hidup kita pengalaman menjadi pembelajaran yang baik untuk menyelesaikan masalah dan menjadikan peningkatan mutu lebih baik ke depannya. Setuju Bu. Jadi belajar dari pengalaman ya Bu ya. Iya. Pengalaman itu guru yang paling bijak gitu. Jadi dengan adanya pengalaman mungkin kita nggak akan mengulangi hal serupa yang kedua kali. Jadi menjadi pijakan untuk berbuat ke depannya gitu ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana ini Bu, Ibu sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Ibu nih di Man 2 Aceh Tamiang gitu, pada murid-murid Ibu, pada kolega guru-guru yang lain gitu. Nah, kapan Ibu akan menerapkannya nih? Tentunya kalau menerapkannya di saat adanya kasus kita selesaikan, dan di awal mungkin di awal PPDB misalnya namanya orientasi, kami sama namanya. Di awalnya sudah ada kita dari kasus yang sebelumnya kita jadikan tempat kita belajar, sehingga pada saat adanya sama
kita sudah sampaikan jangan sampai terjadi begini-begini, jangan sampai adanya pelanggaran moral, pelanggaran etika. Maka kembali kita bahwa dengan adanya kasus yang pernah kita jalani sebelumnya, maka kita menjadi lebih baik ke depan, dan adanya pemberitahuan ataupun katakan sosialisasi kepada peserta didik dan juga kepada warga madrasah. Itu yang selama ini saya lakukan di madrasah ini, yang alhamdulillah kalau dilihat grafiknya semakin hari semakin membaik adanya. Alhamdulillah. Berarti Ibu berhasil ini Bu ya menerapkan masalah ini gitu, menerapkan pengambilan keputusan dilema etika. Iya. Jadi dimulai dari PPDB ya Bu ya. Jadi sosialisasi kepada calon siswa gitu, melalui Matsama gitu ya. Di sini Matsama. Alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak ini Bu. Jadi mudah-mudahan saya bisa belajar banyak dari Ibu di lain waktu. Untuk hari ini saya sungguh sangat puas ini Bu, bisa langsung mendapatkan jawaban-jawaban yang konkret, jawaban-jawaban yang memang masuk di akal. Semoga MAN 2 Aceh Tamiang berjaya ke depannya ya Bu ya, semakin sukses, semakin berhasil. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu. Jadi terima kasih ini pertama atas waktunya Bu, sudah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Jadi kebetulan saya di sini sedang menjalankan program pendidikan guru penggerak. Jadi sudah tiba di modul 3.1, tugas demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin Bu. Nah, jadi kami disuruh mewawancarai itu 2-3 kepala sekolah gitu. Jadi di sini kan ada beberapa kasus atau ada kasus-kasus begitu yang terjadi di sekolah. Jadi apakah itu dilema etika atau rujukan moral. Nah, nanti ini akan kita kupas bersama. Jadi kalau dilema etika itu bukan pengambilan keputusan di mana ada kasus yang keduanya sama-sama benar dan benar, itu dilema etika. Jadi bagaimana kita nanti menyikapinya. Kemudian kalau rujukan moral itu benar dan salah. Jadi ada kita harus memilih nih, yang satu benar dan satu salah. Tapi kadang-kadang kedua hal ini juga sama-sama harus diputuskan gitu. Nah, jadi hari ini saya akan mewawancarai Ibu mengenai hal itu ya Bu ya. Langsung saja Bu. Yang pertama, pertanyaan pertama itu, nah selama ini gitu Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama saya memimpin di sini, ya saya merangkul dulu, artinya mengklarifikasi dulu. Itu terjadi hal itu bagaimana, ataupun cari tahu dulu lah antara kasus yang terjadi itu penyebabnya itu apa dan kenapa. Setelah itu biasanya saya panggil orang-orang yang terkait dengan masalah tersebut. Mari kita duduk bersama, kita musyawarahkan titik persoalannya. Jadi mengidentifikasinya itu dicari tahu dulu penyebabnya ya, baru kemudian duduk bersama, baru musyawarah untuk mengambil keputusan. Baik Ibu, nah selanjutnya selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di SMK 3 Karangbaru ya Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau dalam mengambil keputusan, saya sukanya gini, kita mendengar yang ramai, tapi ada dalam keputusan tersebut memang kita dengar yang musyawarah itu yang sependapat dengan yang kita bicarakan, yang kedepannya yang bagus. Tapi di lain pihak saya memikirkan juga menyangkut dengan kebijakan yang saya ambil sebagai pemimpin, itu pasti ada yang bisa menerima, ada yang enggak. Nah,
di situ memang kadang kendala dalam mengambil kebijakan, keputusan yang kita sampaikan ke keluarga besar SMK 3. Alhamdulillah sedikit yang tidak senang, itu mungkin udah merupakan kebiasaan dia seperti itu. Tapi saya tetap merangkul, tidak memusuhi, dengan memanggil dia, kita buka kacamata dia, bukan kita memveto dia bahwasanya kamu tuh nggak bagus. Saya nggak pernah. Kita ngajak guru-guru ini keluarga secara kekeluargaan. Kalau memang dia alasannya benar, kayak gue bilang, sama kita pun benar, dia benar, jadi kita ambil kebijakan mana yang bagusnya. Itu yang alhamdulillah semua ikut, jadi semua senang, tidak merasa jadi beban. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, memang dalam setiap pengambilan keputusan itu ada yang pro dan kontra gitu ya. Cuman kembali lagi bagaimana ibu memimpin sekolah ini, merangkul teman-teman tadi yang awalnya mungkin tanda kutip masih yang indisiplin. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Misalnya untuk tadi udah Ibu jelasin ya, merangkul, gimana Bu? Saya gini, semua yang datang, semua yang kasih info saya dengar semua, tapi nggak langsung saya veto. Oh dia tuh udah begini, enggak. Saya cari tahu sendiri, saya dekati, cari tahu sendiri, lihat dengan data-data. Kalau logika kita ambil kebijakan. Berarti karena Ibu sudah membangun rasa kekeluargaan, jadi ke Ibu iya, ke Waka juga iya gitu. Jadi kalau langkah-langkah yang Ibu ambil di sini berarti Ibu mengambil keputusan itu berdasarkan data ya Bu, data, fakta. Gitu. Ya, sebelumnya kami uji coba dulu. Tidak kami ambil data itu, tapi setiap rapat saya ingatkan. Setiap hari datang pinjam, mau pulang pinjam. Ada pembiasaan dulu ya Bu ya, sebelum diterapkan ada pembiasaan. Luar biasa ya Bu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Sistem kekeluargaan di sini udah hidup. Sebaik saya masuk dulu kemari, itu 4 jurusan tuh ada blok-blok. Kayaknya saya orang jurusan ini, yang satu orang jurusan ini, tidak berbaur, tidak kompak. Itu yang saya tekankan setiap rapat. Kita ini tidak ada nama saya orang busana, saya orang hotel. Kita ini keluarga besar SMK 3 Karangbaru. Itu saya tekankan. Terus ibu yang selalu pindah-pindah. Kok kalian di sini, bapak ibu kalau memang nggak ada niat jadi kepala sekolah, mungkin pun sampai pensiun pun di sini. Jadi keluarga kedua kita dia sekolah. Coba kalau di sekolah kita punya musuh, pasti nggak ada. Kita ngajak guru-guru ini keluarga secara kekeluargaan. Kalau memang dia alasannya benar, kayak gue bilang, sama kita pun benar, dia benar, jadi kita ambil kebijakan mana yang bagusnya. Itu yang alhamdulillah semua ikut, jadi semua senang, tidak merasa jadi beban. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, memang dalam setiap pengambilan keputusan itu ada yang pro dan kontra gitu ya. Cuman kembali lagi bagaimana Ibu memimpin sekolah ini, merangkul teman-teman tadi yang awalnya mungkin tanda kutip masih yang indisiplin. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Misalnya untuk tadi udah Ibu jelasin ya, merangkul, gimana Bu? Saya gini, semua yang datang, semua yang kasih info saya dengar semua, tapi nggak langsung saya veto. Oh dia tuh udah begini, enggak. Saya cari tahu sendiri, saya dekati, cari tahu sendiri, lihat dengan data-data. Kalau logika kita ambil kebijakan. Berarti karena Ibu sudah membangun rasa kekeluargaan, jadi ke Ibu iya, ke Waka juga iya gitu. Jadi kalau langkah-langkah yang Ibu ambil di sini berarti Ibu mengambil keputusan itu berdasarkan data ya Bu, data, fakta. Gitu. Sebelumnya kami uji coba dulu. Tidak kami ambil data itu, tapi setiap rapat saya ingatkan. Setiap hari datang pinjam, mau pulang pinjam. Ada pembiasaan dulu ya Bu ya, sebelum diterapkan ada pembiasaan.
luar biasa ya Bu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Nggak enak kita kerja. Iya. Kalau nggak kompak semuanya nggak bisa diraih ya Bu ya. Harus kompak dulu, kekeluargaan, kolaborasi. Jadi semua sama rasa, satu rasa gitu ya Bu. Emang betul-betul kekeluargaan ya Bu? Iya. Oke Bu, jadi ini selanjutnya hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan gitu Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merasa tantangan, saya selama di sini udah hampir jalan 5 tahun. Itu tahun pertama saya di sini. Itu di sini cueknya luar biasa. Terus yang saya buat pertama adalah harisan keluarga. Berdasarkan sekolah saya yang lama, saya bentuk di sini. Tantangannya yang terbesar pertama itu cueknya luar biasa ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah teratasi. Selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola gitu Bu atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian, misalnya ada kasus etika gitu kan? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung kasusnya. Tergantung kasus. Kalau kasusnya harus segera diselesaikan, saya selesaikan segera. Tidak harus prosedur. Siapa yang ada di situ? Padahal masalahnya, misalnya nih masalah harus yang menyelesaikan Bapak Humas, misalnya gitu ya. Tapi yang ada di situ ada Bapak Kurikulum, ya udah. Ataupun Ibu sendiri, tidak ada siapapun, Ibu sendiri terjun selesaikan masalah itu. Jangan sampai terjadi hal yang tak inginkan. Contoh, Ibu lewat kelas, kan gak ada siapa-siapa nih. Dan di dalam ada cewek-cewek lagi berantem lah kita bilang, berdebat mulut. Nah, itu nggak mungkin kita harus manggil salah. Kita masuk terus, ya kan? Masuk, macam mana, kenapa kan berantem, kenapa? Nah, udah selesaikan terus, tidak harus prosedur. Tapi kalau ada hal-hal yang mungkin harus dipanggil orang tua, itu kita panggil. Pakai jadwal Ya, pakai jadwal. Harus didudukkan dulu kronologis kejadiannya gimana, terus siapa yang harus kita panggil di situ, apa BP, siapa yang ikut dalam permasalahan tersebut. Berarti kita lihat kasusnya lagi ya Bu. Kalau memang bisa diselesaikan di tempat, langsung selesaikan di tempat gitu, tidak menunggu jadwal. Kecuali memang ada kasus-kasus tertentu yang memang harus mengundang, pakai jadwal. Baik Bu, nah ini selanjutnya adakah seseorang gitu Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya biasanya kita kan orang paling dekat sama kepala sekolah itu yang umumnya kalau untuk ambil keputusan itu kita kumpulkan wakaf. Kalau untuk keputusan sekolah, terus kalau untuk keputusan masalah dilema moral ataupun kejadian siswa, ya BP lah, BP kesiswaan, terus ya wali kelas. Nah, kalau memang bisa harus kita libatkan komite, apa salahnya? Kalau memang berpihak keluar ya, masalahnya pun di luar atau gimana. Kadang jadi banyak yang Ibu libatkan ya Bu ya untuk mempermudah atau membantu pengambilan keputusan. Kalau dia keputusan sekolah mungkin wakil dulu nih yang terdekat sama Ibu. Nah, kalau untuk kesiswaan misalnya ada kasus moral atau apa itu BP kesiswaan, wali kelas, komite sama sekitar. Ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi gitu, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dilema etika ini? Kita sebagai pemimpin rupanya bukan hanya duduk di meja seperti ini. Kita mengenal permasalahan orang, karakter anak, guru, bermacam ragam ini yang menjadi bagaimana cara menyelesaikannya. Kita udah secara begini, alhamdulillah berhasil bisa kita jalankan. Mencari tahu, jadi tahu sifat-sifat kawan kita, jadi tahu gerak-gerik siswa,
Jadi dari kejadian-kejadian ini yang saya petik, kita tingkatkan lagi disiplin. Masalah di jurusan itu selama pimpinan saya di sini banyak berubah. Kalau dulu itu anak boleh di hotel yang pakai rok mini, Medan-Medan harus buka jilbab. Selama saya masuk sini tidak boleh. Saya yang berdosa. Cari hotel yang bisa pakai berpakaian muslim. Salon gitu juga. Ada salon tuh mencong-mencong harus buka jilbab, harus pakai baju setengah senonoh gitu. Selama saya pimpin sini tidak boleh. Nggak mau di situ, cari salon lain. Kita bukan jual badan, kita jual skill. Jadi nggak perlu badan itu dipamer-pamer, nampak aurat. Nah, itu dia jalan. Dulu orang ini nentang, nggak bisa bu, orang ada wanita aku kasih nampak warna rambut, nggak harus rambut dia yang dicat. Saya keras, saya nggak mau. Saya pemimpin di sini itu jalankan kayak gitu. Saya nggak mau, saya berdosa. Alhamdulillah Allah pun menerima. Udah nggak. Kalau dulu konflik kok kayak gini nggak ada bu. Ada banyak hotel yang bagus juga yang harus lagi, nggak harus rok mini gitu. Jadi apa ya, berharga kan itu ya? Iya, karena kita yang ambil keputusan, kita yang meminit buru-buru. Kalau salah yang nanggung dosa di akhirat siapa? Ya kita juga salah kaprah ya. Kalau udah di sini setiap Jumat saya buat pengajian bahas kitab. Alhamdulillah ada semua guru sholat sebelum pulang. Komunikasi sekali lagi ya Bu ya sama orang tua. Ya, Jadi pakai data ya Bu iya, ya. harus sedikit mengambil dipaksa. keputusan. Kalau yang benar kan agak rumit. Tapi disiplin positif nggak boleh dipaksa. Iya. Bu. Jadi apanya memang Alhamdulillah ada menjalankan sedemikian ya kan. melibatkan orang tua gitu Bu ya untuk memantau pergerakan anak gitu. Jadi kemudian ya itu tadi melalui pembiasaan positif ya Bu, Iya. untuk merubah karakter. Oh iya. Terus setiap Jumat itu saya panggil ustaz. Anak diajarkan sama ustaz yang lain, kami diajarkan di musala sama ustaz yang lain. Baik Bu, terima kasih sekali nih Bu atas jawaban-jawaban dan penjelasan yang begitu luar biasa. Semoga saya dapat banyak belajar nih dari pengalaman Ibu, bagaimana mengarah sekolah, bagaimana membuat keputusan. Intinya kekeluargaan. Iya. Kita tingkatkan. Intinya adalah kekompakan, kekeluargaan Ibu ya, dan Stakeholdernya mengumpulkan data. Iya. Jadi mengambil keputusan yang paling penting adalah data yang Big kita data. pegang. Big Kita data. bekerja berdasarkan big data. Jadi Iya. orang nggak bisa komplain. Jadi sekali lagi Bu, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk saya dan ya mungkin untuk kawan-kawan lain di luar sana yang nanti akan mengikuti jejak saya gitu Bu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bu Wan. Kami juga terima kasih Bu Fatih telah memilih sekolah kami. Alhamdulillah inilah yang dapat saya berbuat di sini. Mudah-mudahan ke depan makin sukses ya Bu ya. Semoga Makin Bu jaya. Fatih ke depan bisa menggantikan saya di sini. Amin. Terima kasih banyak Bu Wan.